Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Wirawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kuis organisasi arsitektur komputer yang kelima yang membahas tentang control unit. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang telah saya buat. Jadi di sini ada nomor 1 ya. Pada eksekusi mikrooperasi untuk instruksi increment and skip if zero atau ISZX, terdapat sebuah operasi kondisional pada langkah T4. Berdasarkan teks penjelasan arsitektur pada halaman tersebut, halaman ini ya, 737. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai pengujian kondisi dan aksi pembaruan program counter atau PC? Jadi jawabannya itu adalah yang D ya. Jadi pengujian kondisi berserta aksi penambahannya dapat diimplementasikan sebagai satu mikrooperasi dan dijalankan pada unit waktu yang sama saat nilai MBR disimpan kembali ke memori. Nah, di sini dinyatakan secara eksplisit ya, this test in action can be implemented as one micro operation. Note also that this micro operation can be performed during the same time unit during which the updated value in MBR is stored back to memory. Nah, banyak yang mengira penulisan memori dan logika pengujian harus mengantre di siklus waktu yang berbeda. Nah, padahal sistem dapat melakukannya secara bersamaan di langkah T4. Nah, ini. Oke. Lanjut ke nomor 2. Nah, perhatikan siklus instruksi pada figur 20,3 yang dilampirkan. Jika nilai Register Instruction Cycle Code atau ICC saat ini berada dalam pada status 01 atau indirect, kemanakah arah alur transaksi status ICC berikutnya setelah proses read address selesai dilakukan? Jawabannya adalah yang B, yaitu status ICC akan diatur menjadi 10 atau execute agar, ini 10 ya, execute, agar prosesor langsung mengeksekusi opcode dari instruksi tersebut. Nah, sabar. Ini ya. Nah, pengecoh pada soal ini terletak pada logika alur teks versus flowchart ya. Nah, berdasarkan teks paragraf pertama di bawah gambar dan visualisasi ini ya. Status 01 adalah fase indirect. Indirect. Nah, setelah kotak proses read address dijalankan, terdapat penetapan nilai ICC sama dengan 10. Ini. Nah, teks di bawah flowchart juga menegaskan the indirect cycle is always followed by the execute cycle. Nah, di mana kode untuk fase execute adalah 1, 0. Lanjut. Nah, berdasarkan model umum control unit pada figure 20.4 beserta penjelasan fungsinya, dari manakah asal input yang digunakan oleh control unit untuk mengetahui tanda bilangan atau sign bit atau kondisi overflow dari hasil operasi aritmatika ALU sebelumnya? Jawabannya itu adalah yang B atau flex. Nah, flex ya. Nah, di sini tertulis these are needed by the control unit to determine the status of the processor and the outcome of previous ALU operations. For example, for the increment and skip if zero ISZ instruction, the control unit will increment the PC if the zero flag is set. Nah, bit tanda negatif atau positif ataupun overflow merupakan bagian dari status prosesor atau outcome of previous ALU operations. Sehingga informasi tersebut disalurkan masuk ke control unit melalui jalur flex, bukan dari bus control eksternal maupun register instruksi. Lanjut ke nomor yang keempat. Di sini tertera, perhatikan diagram blok arsitektur Intel 8085 pada figure 20.7. Berdasarkan teks penjelasan mengenai pembagian komponen functional control unit, bagian manakah pada gambar yang bertugas menerima input instruksi saat ini dan menerjemahkannya ke dalam mikrooperasi sebelum dikendalikan oleh modul penentu waktu? Jawabannya adalah yang A atau instruction decoder and machine cycle encoding. Oke, jawabannya adalah yang A. Nah, itu karena nih. Nah, lihat di sini ya. Nah, disebutkan di sini bahwa control unit
diidentifikasi memiliki dua komponen utama, yaitu satu atau instruction decoder and machine cycle encoding, dan dua, timing dan control. Nah, teks ini menyebutkan discussion of the first component is deferred until the next section. The essence of the control unit is the timing and control module. This module includes a clock and accepts as inputs the current instruction. Nah, namun komponen yang secara fisik bertugas mendekode sandi instruksi dan terhubung langsung di bawah instruction register pada gambar arsitektur adalah kotak instruction decoder and machine cycle encoding. Nah, ya. Lanjut, kesalahan terakhir di sini, penentuan jumlah machine cycle dalam satu siklus instruksi bersifat dinamis pada beberapa jenis prosesor. Berdasarkan penjelasan materi pada halaman 745 juga. Nah, faktor utama apa yang menentukan jumlah machine cycle yang dibutuhkan oleh suatu instruksi? Nah, di sini teks menyatakan mana ya? Di sini teks menyatakan Oke, lanjut. Jadi di sini teks menyatakan thus the number of machine cycles for an instruction depends on the number of times the processor must communicate with external devices. Nah, contoh yang diberikan menunjukkan bahwa jika instruksi melibatkan pembacaan memori 1 byte atau operasi I/O, maka ia membutuhkan siklus tambahan atau machine cycle untuk pengeksekusiannya. Jadi jumlah siklus tidak mutlak ditentukan oleh panjang bit instruksi saja. Nah, jadi jawabannya itu yang C ya, tergantung pada jumlah interaksi atau komunikasi yang harus dilakukan oleh prosesor dengan perangkat luar, seperti memori atau I/O. Oke, langsung saja kirim. Oke, baik, kira-kira begitu saja penjelasan dari kuis organisasi dan arsitektur komputer yang kelima mengenai control unit ya. Jika ada kesalahan dan kurang lebihnya saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.